warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat kan dengan materi hari ini? Semangat. Alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai, Bapak absen ya. Ya, Pak. Ahmad Arif, Iya, Pak. Evi Ulfa, Hadir Pak. Lumatul Muniroh, Hadir Pak. Fitria, Hadir Pak. Multasya Aprilia, Hadir Pak. Muhlis, Hadir, Pak. Fatmawati, Hadir Pak. Subir, Hadir. Saiful Rizal, Hadir, Pak. Talia Anjani, Saya Pak. Turmudi, Ya, Pak. Rizky Tera, Hadir Pak. tolong disimak video berikut ya. Ya, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Baik, ada yang bisa mengulang kerjasama ekonomi internasional? Saya, Pak. Baik, tolong dijelaskan. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Maksudnya di sini kerjasama ekonomi internasional itu menunjukkan antara hubungan antar negara dalam melibatkan bidang ekonomi dengan dasar kepentingan dan tujuan tertentu supaya dalam negerinya itu bisa makmur dan ekonominya itu terjaga dan terjamin. Apakah sudah paham sampai di sini? Paham, Pak. Saya lanjut ya. Ya, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan tujuan kerjasama ekonomi internasional. Apa sih tujuan kerjasama ekonomi internasional? Tujuan kerjasama ekonomi internasional ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Kan kita tahu bahwa kebutuhan kita di dalam negeri tidak terpenuhi, akan tetapi negara lain mempunyai. Karena adanya ketergantungan ini, maka diadakanlah kerjasama ekonomi internasional. Yang poin kedua, memperluas hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Maksudnya di sini, karena adanya hubungan kerjasama ekonomi internasional, mau tidak mau, jumlah barang yang kita produksi harus melebihi dari kebutuhan warga kita sendiri, sehingga itu bisa diekspor ke luar negeri. Maka kita akan dapat keuntungan dari ekspor tersebut. Dan yang poin ketiga, memperluas lapangan kerja. Maksudnya di sini memperluas lapangan kerja. Kita tahu kan di negara kita ini banyak sekali pengangguran. Maka dengan adanya kerjasama dengan negara lain, maka nanti tenaga kerja yang lebih di Indonesia akan dikirim ke luar negeri. Itu yang dinamakan TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Kelihatan jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Yang poin pertama itu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Maksudnya di sini kerjasama yang poin pertama itu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Maksudnya di sini negara kita ini Indonesia bekerja sama dengan negara Jepang yang bisa teknologinya itu satu langkah lebih maju daripada kita. Dan Indonesia itu melakukan kerjasama dengan Jepang itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya seperti handphone, laptop, dan sepeda motor. Dan yang poin kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Dan maksudnya di sini memperluas pasar hasil produksi. Kan negara kita ini kaya dengan hasil alamnya. Jadi negara luar itu mau bekerja sama dengan kita untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Dan hasil produksi barang dan jasa di Indonesia ini sepertinya seperti kelapa sawit dan batu bara kan? Iya, Pak. Dan hasil produksi itu dikirim ke luar negeri supaya terjalin hubungan kerjasama. Dan yang poin ketiga, memperluas lapangan kerja. Maksudnya memperluas lapangan kerja, dan di Indonesia ini banyak sekali pengangguran. Seperti halnya kalian nanti kalau nggak kuliah kan pengangguran itu, tak dapat kerja. Bisa, Pak. Gitu. Nggak boleh gitu, Pak. Doain Pak muridnya Pak. Iya, Jangan kayak gitu Pak. iya nanti saya doain supaya mendapat pekerjaan Amin, Pak. dengan yang layak. Amin. Memperluas lapangan kerja. Memperluas lapangan kerja ini kan di Indonesia ini banyak sekali pengangguran. Jadi tenaga kerja yang penganggur, contohnya yang pintar itu akan dikirim ke luar negeri seperti ke negara Jepang, Malaysia, dan sebuah negara-negara gitu. Apakah sampai di sini sudah paham? Paham. Ada yang bisa ditanyakan? Ada Pak. Ada, Pak. Baik, Bapak lanjut ya. Mau Pak, Bapak. mau nambah aja Pak. Ya, apa? Tujuan kerjasama ekonomi internasional tadi maksudnya intinya itu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa itu impor. Kalau memperluas pasar hasil produksi itu ekspor. Iya. Kalau memperluas lapangan kerja itu TKI atau TKW. Iya, TKI. Iya. Kita kan mau nambah Pak. Menambahkan, Kan Pak. menambahkan Pak. Nambah, Biar Pak. lebih jelas. Iya Pak. Ya, Bapak lanjut ya. Iya, Pak. Pak. Nah, sekarang membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada empat. Yang satu, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral itu maksudnya kerjasama bilateral itu satu negara dengan negara lain bekerja sama dan dengan unsur saling membantu. Seperti contohnya negara kita ini, negara Indonesia bekerja sama dengan negara Malaysia. Baik, ada yang ditanyakan dengan kerjasama ekonomi bilateral? Ada Pak. Lanjut ya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah
kerjasama di antara beberapa. Mungkin waktunya sudah habis, agak siangan ya. Ya Pak. Ya Pak. Sebelum Bapak keluar, kerjakan tugas-tugasnya dan kumpulkan pertemuan Bapak di kantor di meja ya. Iya Pak. Sebelum Bapak keluar, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.